Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Epidemiologi 2026 akan mempresentasikan tugas telaah artikel kelompok deskriptif case series dengan judul karakteristik trauma yang terkait dengan kecelakaan skuter listrik di Swiss. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Next. Next. Pertama, latar belakang kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah utama kecelakaan di kesehatan masyarakat global. Menurut WHO 2026, sekitar 1,19 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Puluhan juta lainnya mengalami cedera non-fatal yang dapat menyebabkan disabilitas jangka panjang. Perkembangan e-scooter sendiri meningkatkan penggunaan e-scooter sendiri adalah perkembangan teknologi transportasi yang dianggap praktis, cepat, ramah lingkungan, dan mendukung mobilitas perkotaan. Namun peningkatan penggunaan e-scooter juga diikuti dengan peningkatan resiko kecelakaan dan trauma. Berdasarkan data Statista, tahun 2026 jumlah korban cedera non-fatal akibat kecelakaan lalu lintas di Swiss mencapai 21.898 orang pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat sebanyak 1.364 kasus dibandingkan tahun 2021. Sementara data Statista tahun 2025 melaporkan terdapat 227 kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020. Prevalensi fatalitasnya sekitar 26 kasus per 1 juta penduduk. Next. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Variabel dependen adalah hasil atau dampak yang diteliti akibat dari kecelakaan. Dalam penelitian ini meliputi satu, jenis cedera, sensitif, fraktur, dan luka robek. Dua, lokasi cedera, kepala, wajah, dan ekstremis. Tiga, jumlah cedera per pasien. Dan empat adalah tingkat keparahan. Rawat jalan, rawat inap, atau dan operasi. Variabel independen adalah faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya kecelakaan dan cedera. Dalam penelitian ini meliputi karakter individu, usia, jenis kelamin, kemudian faktor kejadian, waktu, siang atau malam, kemudian musim, penyebab kecelakaan, kecepatan, faktor perilaku, satu, konsumsi alkohol, dua, penggunaan narkoba, dan tiga, penggunaan helm. Selanjutnya adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang dijaga tetap agar hasil penelitiannya lebih valid. Dalam penelitian ini meliputi satu, lokasi penelitian, yaitu rumah sakit di Swiss, dua, periodenya Mei 2019 sampai Oktober 2021, kemudian untuk subjeknya ada pasien IGD akibat e-scooter, kemudian jenis kendaraannya itu hanya e-scooter listrik. Nah, kemudian ada konsep eh, penyebaran penyakit. Yang pertama ada konsep domino Heinrich. Di antaranya yang pertama itu ancestry atau ancestral environment itu berupa karena adanya edukasi keselamatan tentang penggunaan skuter itu yang masih minim. eh, Terus tidak adanya kewajiban menggunakan helm di Swiss, budaya konsumsi alkohol di malam hari yang masih dinormalisasi, serta minimnya jalur khusus e-scooter yang menciptakan lingkungan sosial berisiko tinggi bagi penggunanya. Yang kedua adalah fault of person, yaitu rendahnya kesadaran keselamatan pada pengendara, karena di Swiss hanya 4,3% yang mayoritas berkendara yang memakai helm. Selanjutnya, 43,5% orang berkendara dalam pengaruh alkohol dengan median 1,4 serta 52,2% kecelakaan yang murni akibat kesalahan pengendara itu sendiri, termasuk ditemukannya pengendara masih di bawah umur. Selanjutnya yang ketiga ada unsafe act or unsafe condition or physical hazard, yaitu pengendara berkendara tanpa menggunakan helm dalam kondisi yang mabuk pada malam hari dengan pencahayaan yang minim dan diperburuk oleh tidak adanya jalur khusus e-scooter yang terpaksa berbaur dengan kendaraan bermotor. Saja yang keempat ada asiden, yaitu terjadinya 23 kecelakaan dalam rentang waktu selama 30 bulan dengan 52,2% bersifat self-inflicted, 26,1% melibatkan pihak lain atau pihak luar, dan mayoritas terjadi pada malam hari, yaitu sebesar 60,9% yang terjadi di musim panas dengan nilai 43,55%. Selanjutnya yang terakhir injury, yaitu dari
kecelakaan skuter ini terjadi total ada 79 cedera dari 23 pasien yang terbanyak di area wajah dengan nilai 25,32% dan ada yang cedera di kepala atau leher dengan nilai 20,25% dan jenis cedera lainnya yang meliputi abrasi kulit itu ada 56,5%, CCT 43,5% dan luka wajah sebanyak 39,1% dan dengan 4 pasien yang menjalani operasi termasuk 2 kraniotomi darurat. Selanjutnya next. Baik, selanjutnya adalah konsep Swiss cheese atau Swiss cheese model. Swiss cheese model adalah suatu konsep kerja konseptual yang digunakan dalam menganalisis risiko, manajemen keselamatan, dan juga investigasi kecelakaan yang dibuat oleh James T. Harrison. Swiss cheese model ini menjelaskan bahwa kecelakaan tidak hanya hasil dari satu faktor saja, tetapi akibat dari kegagalan berlapis-lapis pada sistem pertahanan. Model ini menggunakan metafora susunan irisan keju Swiss, di mana setiap irisannya mewakili lapisan pengaman seperti aturan, pelatihan, dan juga infrastruktur. Sedangkan lubang-lubang di dalam irisan itu merepresentasikan celah kelemahan atau kegagalan yang bersifat dinamis. Dalam artikel karakteristik trauma yang terkait dengan kecelakaan skuter listrik di Swiss, dapat beberapa faktor yang dapat dimasukkan dalam lapisan-lapisan irisan Swiss cheese tersebut. Yang pertama, lapisan pertama adalah penggunaan alkohol, yang di mana lubangnya itu atau celah kelemahannya adalah pengguna masih mengendari skuter listrik dalam keadaan mabuk. Dan yang kedua, yaitu lapisan kedua adalah penggunaan helm, yang mana lubang atau celah kelemahannya adalah kepatuhan dari pengguna tersebut dalam menggunakan helm sangat rendah. Dan yang ketiga adalah infrastruktur jalan dengan lubang atau celah kelemahan pengguna berbagi jalan dengan pengendara lain. Dan yang keempat adalah kondisi lingkungan, yang di mana celah kelemahannya adalah visibilitas atau jarak pandangnya rendah. Dan yang terakhir atau lapisan terakhir yaitu perilaku pengguna, yang dimana celah kelemahannya itu yaitu pengguna yang kurang hati-hati serta pengambilan risiko yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada konsep epidemiologi. Kerangka konsep ini disusun berdasarkan pendekatan teori segitiga epidemiologi yang dikemukakan oleh John Gordon sekitar tahun 1950-an. Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejadian, termasuk kecelakaan lalu lintas, dapat terjadi karena adanya hubungan antara 3 faktor utama, yaitu host atau individu, agent atau penyebab, dan environment atau lingkungan. Berdasarkan penelitian tersebut, kejadian kecelakaan skuter pada faktor host atau individu lebih banyak terjadi pada laki-laki dengan rata-rata usia sekitar 35 tahun. Konsumsi alkohol menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan karena dapat menurunkan konsentrasi. Selain itu, rendahnya penggunaan helm juga dapat meningkatkan risiko cedera yang lebih berat, terutama pada bagian kepala dan wajah ketika terjadi benturan saat terjadinya kecelakaan. Lalu pada faktor agent atau penyebab, penggunaan skuter sebagai kendaraan listrik dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, terutama saat digunakan dengan kecepatan tertentu. Kecepatan kendaraan yang cukup tinggi dapat meningkatkan risiko benturan, sehingga menyebabkan cedera pada pengendara. Lalu kejadian kecelakaan skuter ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor environment atau lingkungan. Berdasarkan penelitian tersebut, kecelakaan lebih sering terjadi pada malam hari dan musim panas. Kondisi pencahayaan yang kurang pada malam hari dapat mengurangi visibilitas pengendaraan saat berkendara. Tidak tersedianya jalur khusus untuk pengguna skuter turut menjadi peningkat risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini dibuat untuk menganalisis karakteristik trauma yang disebabkan oleh kecelakaan skuter di Swiss yang berdasarkan data epidemiologi, penyebab kecelakaan, dan juga jenis dan lokasi cedera pada pasien. Studi ini menggunakan desain penelitian observasional deskriptif dengan pendekatan retrospektif case series. Studi ini meneliti 23 insiden skuter yang terjadi pada
Pusat Trauma Level 1 Rumah Sakit University Bern, Swiss antara tanggal 1 Mei 2019 hingga 31 Oktober 2021. Sumber data yang diperoleh melalui rekam medis elektronik pasien yang dikirim ke instalasi gawat darurat akibat kecelakaan skuter. Dari data yang sudah didapatkan variabel yang dianalisis meliputi usia dan jenis kelamin, waktu dan musim kecelakaan, penyebab kecelakaan yang dikarenakan konsumsi alkohol atau obat, penggunaan helm, ada juga jenis dan lokasi cedera dan bagaimana outcome pasien. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui distribusi frekuensi, presentase, rata-rata, median, dan juga standar deviasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya gambaran karakteristik trauma dikarenakan kecelakaan skuter di Swiss. Selanjutnya adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa total terdapat 23 pasien kecelakaan e-scooter di Swiss. Mayoritas korbannya laki-laki, kecelakaannya lebih sering pada malam hari. Sebanyak 43,5% pengendara berada di bawah pengaruh alkohol. Penggunaan helm sangat rendah, bahkan hanya satu pasien yang tercatat menggunakan helm pelindung. Next. Nah, kecelakaan e-scooter ini lebih sering menyebabkan trauma pada bagian tubuh atas. Cedera dominannya terdapat pada wajah, kepala, dan leher. Hal ini kemungkinan disebabkan posisi tubuh pengendara saat terjatuh atau benturan langsung ketika kecelakaan terjadi. Next. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi memang lebih banyak di wajah dan kepala juga leher. Tapi mayoritas cedera akibat e-scooter tergolong ringan hingga sedang, tidak ditemukan kasus kematian selama periode penelitian. Next. Kesimpulannya, kecelakaan e-scooter di Swiss didominasi oleh laki-laki dan paling sering menyebabkan cedera pada kepala, wajah, serta leher. Mayoritas kejadian terjadi pada malam hari, berkaitan dengan konsumsi alkohol, dan merupakan self-accident. Berdasarkan teori domino Heinrich, alkohol dan rendahnya penggunaan helm merupakan unsafe act yang meningkatkan risiko cedera. Menurut teori epidemiologi, kecelakaan terjadi akibat interaksi antara pengendara atau host e-scooter sebagai agent dan lingkungan seperti malam hari serta pengaruh alkohol adalah environment. Sementara itu, Swiss Cheese Model menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi ketika berbagai kelemahan sistem seperti rendahnya penggunaan helm, konsumsi alkohol, dan faktor lingkungan terjadi secara bersamaan sehingga pertahanan keselamatan gagal mencegah kecelakaan. Next. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.